Assalamualaikum Lur. Banten Ki hadir mengisi waktu santai kamu dengan berbagai informasi menarik, menghibur, serta menginspirasi. Dan khusus edisi Ramadan episode kali ini, kita akan mengulik kudapan menarik untuk berbuka puasa. So, jangan kemana-mana ya Teh Haji Mang Haji, mingki nih bae. Hai Teh Haji Mang Haji, welcome to Takjil Pintar. Kira-kira dulu udah pada tahu belum ya, kita akan mengulik bahan makanan apa kali ini? Daripada penasaran, mending langsung aja. Merena ya Lur? Lur, di bulan Ramadan ada satu takjil sederhana yang hampir selalu hadir di momen berbuka puasa. Bukan karena tampilannya yang mewah, bukan juga karena sedang tren, tapi karena manfaat dan maknanya yang begitu besar, yaitu buah kurma. Buah mungil berwarna coklat kehitaman ini sudah jadi bagian dari tradisi berbuka puasa umat muslim di berbagai belahan dunia, dari Timur Tengah, Asia, sampai Indonesia. Kurma selalu punya tempat istimewa setiap Ramadan tiba. Tahu nggak sih Lur, kenapa kurma sering disebut primadona saat berbuka? Karena kurma dikenal sebagai baterai alami bagi tubuh kita. Saat berpuasa seharian, energi kita perlahan terkuras. Ibarat ponsel, baterai tinggal 1%, jadinya lobet banget deh Lur. Nah, kurma mengandung gula alami yang mudah diserap tubuh. Begitu dikonsumsi, kandungan ini cepat diubah menjadi energi kembali. Makanya nggak heran, setelah makan 1 atau 3 butir kurma, badan terasa lebih segar. Kepala yang tadinya berat, jadi lebih fokus dan ringan. Tubuh terasa siap menerima makanan berikutnya. Nah, kurma sederhana ya Lur, tapi efeknya langsung terasa. Kurma sendiri berasal dari wilayah Timur Tengah dan sudah dibudidayakan sejak ribuan tahun lamanya. Pohon kurma dikenal mampu bertahan di daerah panas dan kering, tapi tetap menghasilkan buah yang bernutrisi tinggi. Secara bentuk memang sederhana, kecil, teksturnya lembut, tapi jangan salah Lur, dalam satu gigitan kecil itu tersimpan energi yang cukup padat. Secara umum, ada beberapa jenis kurma yang sering ditemui di pasaran. Setiap jenisnya punya karakter yang berbeda, tapi manfaat utamanya tetap sama, memberi energi cepat setelah seharian berpuasa. Yang menariknya lagi Lur, rasa manis kurma itu alami, bukan dari gula tambahan. Inilah yang membuat kurma nyaman dikonsumsi sebagai takjil berbuka. Selain sebagai sumber energi, kurma juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Setelah seharian, sistem pencernaan beristirahat, kurma membantu tubuh beradaptasi secara perlahan. Energi naik bertahap, tubuh tidak kaget, dan rasa lemas pun perlahan berkurang. Kurma juga mengandung mineral yang membantu menjaga fungsi otot dan keseimbangan cairan tubuh. Jadi, bukan cuma manisnya yang terasa, tapi manfaatnya juga bekerja di dalam tubuh secara langsung. Lalu, dari sisi agama, kurma juga punya makna tersendiri. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW menganjurkan berbuka puasa dengan kurma. Dalam beberapa riwayat pun disebutkan, beliau berbuka dengan kurma segar jika tidak ada dengan kurma kering dan jika tidak tersedia, maka dengan air. Disebutkan pula bahwa beliau berbuka dengan jumlah ganjil, seperti 1 atau 3 butir kurma sebelum melaksanakan sholat maghrib. Anjuran ini bukan hanya bernilai sunnah Lur, tapi juga sejalan dengan manfaat kesehatan yang sudah kita bahas tadi. 1 atau 3 butir kurma sudah cukup memberi sinyal pada tubuh bahwa puasa telah selesai, tidak berlebihan dan tidak juga tergesa-gesa. Di bulan Ramadan, kurma bukan sekedar makanan, ia hadir di rumah, di masjid, di setiap acara berbuka. Kurma jadi simbol kebersamaan, bahkan cara menikmatinya pun fleksibel, bisa langsung dimakan, dicampur susu atau dijadikan minuman, atau bisa juga dipadukan dengan bahan lain. Tapi seringkali yang paling nikmat justru yang paling sederhana ya Lur. Kalau dulu tim yang mana? Berbuka langsung dengan kurma atau air putih dulu nih? Karena bagi banyak orang, momen berbuka dengan kurma bukan cuma soal rasa, tapi tentang mengikuti sunnah, menjaga tradisi dan menikmati kesederhanaan yang penuh dengan makna. Buah kecil ini mengajarkan kita bahwa sesuatu yang sederhana bisa memberi manfaat yang besar. Tidak perlu berlebihan, tapi cukup dan tepat guna. Dari semua penjelasan tadi, muncul satu pertanyaan menarik, Lur. Apa sebenarnya yang membuat kurma begitu efektif sebagai makanan pembuka saat berbuka puasa? Untuk mengetahuinya lebih dalam, yuk kita dengarkan langsung penjelasan dari ahlinya.
kandungan gizi di dalam buah kurma. Yang pertama, dia ada karbohidrat alami, yaitu fruktosa, gula yang terkandung di dalam buah. Dan yang kedua, dia ada serat, dan yang ketiga, dia ada kalium. Untuk manfaatnya dari kurma, dia kan mengandung fruktosa ya. Dia cepat sekali mengembalikan energi dalam tubuh. Kemudian untuk seratnya, dia memperlancar pencernaan, dan untuk kaliumnya dia menjaga kesehatan otot, untuk mencegah kram otot juga, dan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Untuk fruktosa sendiri, jadi dia ini gula yang terkandung di dalam buah kan, karbohidrat alami, jenis karbohidrat alami. Jadi fruktosa yang terkandung di dalam kurma ini mudah sekali diserap oleh tubuh dibandingkan jenis gula-gula yang lain. Jadi untuk konsumsi kurma di bulan puasa ini sangat dianjurkan karena tadi mengandung serat untuk memperlancar pencernaan kita, kemudian untuk mengembalikan energi tubuh yang cepat. Dan kurma ini bisa juga loh diganti dengan buah-buahan lain yang sama-sama mengandung fruktosa juga gitu. Jadi tips sehat dalam mengkonsumsi kurma, kita bisa batasi makan sehari itu dalam sekali makan 3 kurma saja. Atau untuk penderita diabetes atau penderita pasien gula, itu kita bisa batasi 1 saja. Nur, udah dengar sendiri kan penjelasan dari ahli gizi terkait dengan buah kurma, kandungan dan juga manfaatnya. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan eksekusi langsung buah kurma jadi kudapan menarik untuk berbuka puasa. Mau ngapain lagi? Kita abis ini, thank you nih Bang.